Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram, program studi Teknik Sipil. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok di mata kuliah Elemen Struktur Baja dengan dosen pengampu Maya Saridewi Pascanawati MT. Kami dari kelompok B3 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, ini video presentasi dari kami. Sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri yaitu Dewi Fortuna, NIM 2020 D1B051. Dodi Kusumawanto, NIM 2020 D1B052. Eka Warman, NIM 2020 D1B053. Saya akan menjelaskan materi tentang struktur rangka bracing pada struktur baja. Struktur rangka bracing merupakan sistem struktur yang didesain untuk menahan beban literal berupa gempa. Elemen bracing berperilaku sebagai rangka batang yang hanya menerima gaya tarik dan tekan. Rangka bracing dikategorikan menjadi rangka bracing konsentrik dan rangka bracing eksentrik. Dengan adanya elemen bracing struktur menjadi lebih tahan terhadap gaya horizontal yaitu gaya gempa. Sehingga pada konstruksi gedung tingkat tinggi dengan struktur baja, elemen bracing sudah banyak diterapkan seperti pada gedung New York yang berada di Amerika Serikat yang menggunakan sistem bracing konsentrik. Sistem rangka bracing konsentrik. Sistem rangka bracing konsentrik merupakan pengembangan dari sistem portal berpengaku atau lebih dikenal dengan Moment Resisting Frame atau MRV. Sistem rangka bracing konsentrik dikembangkan sebagai sistem penahan gaya lateral dan memiliki tingkat kekakuan yang cukup baik. Struktur gedung dengan rangka baja berpengaku konsentrik merupakan sistem struktur rangka baja pemikul beban gempa yang paling umum di Indonesia. Pada sistem ini, balok, kolom, dan bracing tersusun membentuk suatu struktur, sehingga gaya lateral yang terjadi di saluran sesuai dengan karakter struktur. Bracing konsentrik memiliki kelebihan dalam hal kekakuan elastis yang tinggi dan proses pemeliharaan yang relatif mudah. Respon inelastis bracing konsentrik saat terjadi gempa besar melalui pelelehan pada bracing yang mengalami gaya aksial tarik dan tekuk pada bracing yang mengalami gaya aksial tekan. Sistem rangka bracing konsentrik khusus. Sistem rangka bracing konsentrik khusus merupakan sistem struktur yang efisien dalam menahan gaya gempa lateral. Struktur tersebut dapat dikatakan efisien karena rangka dirancang untuk memiliki kekakuan aksial, kolom, dan bracing. Dengan adanya beban gempa lateral yang dapat terjadi dengan arah bolak-balik, maka bracing akan mengalami gaya tarik atau tekan secara bergantian. Sehingga bracing yang mengalami gaya tekan harus dirancang terhadap tekuk. Tekuk pada bracing diizinkan karena plat bahul didesain dengan detail untuk mendapat mengakomodasi tekuk dengan arah sebidang plat bahul maupun keluar bidang plat bahul. Pengembangan daktilitas dilakukan melalui aksi yang terjadi pada bracing dengan cara 1. Bracing leleh pada bagian yang tertarik. 2. Bracing mengalami tekuk pada bagian yang tertekan. Contohnya terlihat pada gambar 2.1, kekakuan struktur setelah dipakaikan bracing. Ada 3 contoh gambar di sana, bisa dilihat. Johnson menyatakan bahwa pada dasarnya kerangka berpenopang lebih tepat didefinisikan sebagai kerangka di mana tekuk goyangan dicegah oleh elemen-elemen topangan struktur disebut dan bukan oleh kerangka struktural itu sendiri. Contohnya, diagonal tunggal, bracing V terbalik, bracing V, bracing X, dan bracing X dua lantai. Konsep batang bracing menerima gaya gempa dapat dilihat
pada gambar berikut, yaitu 2.3. Fibersync konsentrik. Fibersync konsentrik adalah di mana dua pasang perkekuatan sejajar dihubungkan ke satu titik berdekatan atau di antaranya balok. Sistem ini sangat cocok digunakan dalam perancangan karena akan memberikan kekuatan dalam menahan beban-beban yang bekerja. Fibersync konsentrik memiliki 5 tipe. Namun di slide ini saya hanya membahas 2 tipe, yaitu tipe fibrosed dan inverted. Contohnya dapat dilihat juga pada gambar di samping. Persyaratan khusus untuk konfigurasi bracing khusus berdasarkan SNI nomor 03 1729 sampai dengan 2012 pasal 15.11.4.1. Sistem rangka menggunakan bracing tipe V dan tipe V terbalik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Balok yang bersilangan dengan batang bracing harus menerus dari kolom ke kolom. Balok yang bersilangan dengan batang bracing harus direncanakan untuk memikul pengaruh semua beban mati dan beban hidup. 3. Balok yang bersilangan dengan batang bracing harus direncanakan untuk memikul pengaruh kombinasi pembebanan kecuali bahwa GB harus disubstitusikan dengan suku E. Sayap-sayap atas dan bawah balok pada titik persilangan dengan batang bracing harus direncanakan mampu memikul gaya lateral yang besarnya sama dengan 2% kuat nominal sayap balok FY, BF, dan TBF. Baiklah, kita lanjut ke langkah-langkah pemasangan bracing V konsentrik ya. Yang pertama, kolom baja didirikan sesuai dengan jaraknya. Kemudian yang kedua, penyambungan balok bisa tanpa bracing. Kemudian yang ketiga, penyambungan balok yang akan dipasang. Kemudian yang keempat, pemasangan baja tambahan sebagai penyambung rangka bracing. Kemudian yang kelima, penyambungan bracing inverted V. Kemudian yang terakhir, pemasangan bondex atau vordex. Keuntungan dan kerugian memasang bracing V konsentrik. Keuntungan memasang bracing V konsentrik yang pertama, kedua batang bracing sama-sama menahan beban horizontal. Kemudian yang kedua, pemasangan batang bracing dilakukan setelah pemasangan atau penyambungan balok kolom portal selesai. Kemudian, kerugian memasang bracing V konsentrik yang pertama, jika terjadi keruntuhan pada bracing, harus diganti keseluruhan bracing. Tidak seperti bracing eksentris yang dapat hanya diganti balok linknya saja. Kemudian yang kedua, tidak dapat dipasang pintu pada daerah bracing. Tidak seperti bracing V inverted yang dapat dipasangi pintu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, portal bracing. Yang berkaitan dengan struktur bracing terdapat 2 tipe portal, yaitu yang pertama ada rangka bracing, braced frames, yang dimana ketahanan utamanya terletak pada beban lateralnya, tekuk, dan ketidakstabilan struktur portal seperti dalam sistem bracing vertikal. Kemudian yang kedua, rangka tanpa bracing, unbraced frames, di mana kekuatan lentur dari setiap batang struktur portal harus dihitung berdasarkan seluruh kekuatan dan kekakuannya untuk menahan beban lateral dan ketidakstabilan struktur. Sedangkan sistem bracing vertikal mendukung beban lateral yang bekerja pada struktur. Kemudian kita lanjut ke sistem bracing vertikal. Konsentris sistem bracing vertikal merupakan sistem bracing di mana sumbu utamanya bertemu atau saling memotong dalam satu titik. Sistem ini sangat cocok dipakai dalam perancangan karena akan memberikan kekuatan dalam menahan beban yang bekerja. AISC 1992 menyebutkan 5 tipe bentuk bracing vertikal konsentrik, yaitu bentuk Z atau diagonal inverted V, X, dan K. Nah, kemudian bisa dilihat contohnya. Yang pertama diagonal Z, kemudian V
V inverted, kemudian V, kemudian X, kemudian K ya. Kemudian kita lanjut ke sistem bracing vertical X. Sistem bracing vertical X, batang diagonalnya cenderung lebih langsing ya. Oleh karena itu, kapasitas tegangan tariknya lebih besar dan kapasitas tegangan tekanan, sehingga diasumsikan hanya tegangan tarik diagonal yang aktif. Jika batang diagonal dipasang ketika pre-stress awal untuk mengurangi kelonggaran, maka batang diagonal tekanan akan aktif bekerja hanya sampai proses pre-stress akhir, sehingga dimungkinkan batang bracing diagonal lebih kecil. Nah, kemudian di sini ada 3 contoh ya bracing X. Yang pertama itu X bracing. Nah, ini kemudian kelonggaran batang bracing SNI 03 strip 1729 strip 2002 tata cara perancangan ya, maksudnya ini diambil ya, gambar yang contoh 3 ini diambil dari ini SNI nya, tata cara perancangan struktur baja untuk bangunan gedung, mensyaratkan kelonggaran batang bracing untuk sistem rangka bracing konsentrik khusus harus memenuhi syarat kelonggaran dalam persamaan 3.5, maksudnya yang di atas ini ya. Kemudian di sini ada rumus ya, KCL per R kurang dari 2625 per akar FY, yang dimana KC sama dengan faktor panjang tekuk, kemudian L sama dengan panjang efektif komponen struktur, kemudian R sama dengan jari-jari girasi komponen struktur, kemudian VF tegangan lelah baja MPa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.